Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, yaitu Rian Wulandari dari kelas 21A. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori resepsi. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu teori resepsi. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipiere yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Resepsi sastra juga merupakan tanggapan dari pembaca terhadap sebuah karya sastra. Pendekatan ini mencoba memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembacanya. Menurut Pradopo, tahun 2007 halaman 218, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Nah, sedangkan menurut Tiu, dalam Pradopo tahun 2007 halaman 207 menegaskan bahwa resepsi termasuk dalam orientasi pragmatik. Karya sastra sangat erat hubungannya dengan pembaca, karena karya sastra ditujukan kepada kepentingan pembaca sebagai menikmat karya sastra. Selain itu, pembaca juga yang menentukan makna dan nilai dari karya sastra, sehingga karya sastra mempunyai nilai karena ada pembaca yang memberikan nilai. Pradopo tahun 2007 halaman 210 sampai 211 mengemukakan bahwa penelitian resepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sinkronis dan diakronis. Penelitian sinkronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam satu periode. Penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode. Sedangkan penelitian diakronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Nah, dalam penelitian ini dapat menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan penyebaran angket. Di sini saya menggunakan metode wawancara tidak langsung kepada 10 narasumber dengan 5 pertanyaan yang diberikan sesuai dengan daftar pertanyaan. Sebelumnya perlu diingat, wawancara ini belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan mengenai gagal atau tidaknya misi utama dari karya susastra, yakni sebagai media untuk mengantarkan pesan, pikiran, ide, dan gagasan dari si pengarang atau penyair. Lagu berjudul Friendzone ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Budi Doremi. Lagu ini pertama kali dirilis Budi Doremi pada tahun 2012 silam, tetapi viral di kalangan remaja belakangan ini. Friendzone merupakan salah satu lagu yang ada di dalam album bertajuk Satu Hari Yang Cerah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama, menurut kamu, lagu Friendzone ini menceritakan tentang apa sih? Menurut saya, lagu milik Budi Doremi yang berjudul Friendzone ini menceritakan tentang pertemanan yang mana seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sangat akrab. Setiap malam teleponan, bergandengan tangan, nonton berdua, tetapi hanya dianggap teman, atau bisa disebut dengan friendzone. Menurut saya, lagu ini menceritakan tentang hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satunya itu memiliki atau memendam perasaan yang lebih terhadap temannya tersebut, tapi teman yang satu lagi hanya menganggap hubungan mereka hanya sebatas pertemanan saja. Jadi lagu Friendzone ini menceritakan tentang cowok dan cewek yang hubungannya tuh cuman sekedar teman, tapi si cowok ini kayaknya suka sama ceweknya, ditambah lagi mereka itu kayak orang pacaran, tapi kembali lagi mereka tuh cuman temen. Menurut saya lagu Friendzone ini menceritakan tentang laki-laki dan perempuan yang bersahabat atau berteman dekat, dan salah satu dari mereka menaruh
rasa lebih dari sebatas sahabat ataupun teman. Tetapi yang satunya lagi hanya menganggap teman biasa atau sahabat biasa tanpa ada perasaan lebih. Lagu Friendzone ini menceritakan tentang seseorang yang sedang menyukai temannya atau sedang mendekati temannya atau mendekati orang lain, tetapi orang lain ini tidak menyukainya balik atau tidak punya perasaan lebih ke seseorang ini, walaupun sudah banyak cerita atau kejadian-kejadian yang mereka lewati bersama. Lagu ini menceritakan tentang kisah pertemanan yang berujung menimbulkan adanya perasaan saling suka. Menurut saya, lagu Friendzone ini menceritakan tentang sepasang insan, tetapi salah seorang tersebut hanya menganggap kita sebagai sebatas teman saja. Menurut saya, lagu Friendzone dari Budi Doremi itu menceritakan tentang sebuah pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan yang sangat dekat, dan di antara salah satunya itu memiliki sebuah perasaan, tetapi perasaan tersebut tidak terbalaskan. Menurut aku, lagu Friendzone ini menceritakan tentang pertemanan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah akrab, terus melakukan segala sesuatu apapun itu layaknya pasangan kekasih, tetapi kisah mereka hanya sebatas teman dan tidak lebih. Menurut saya, lagu Friendzone ini adalah menceritakan tentang pertemanan lawan jenis yang sangat dekat, tetapi mereka tidak pacaran sehingga terjebak dalam hubungan friendzone ini. Pertanyaan kedua, apakah kamu menyukai lagu tersebut? Jika iya, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya. Ya, saya menyukai lagu tersebut karena pada masa remaja sekarang, situasi seperti ini tengah tren yang disebut sebagai friendzone. Dari lagu ini saya jadi tahu ternyata mendekati cewek atau cowok dengan terlebih dahulu menjadi seorang teman itu memiliki resiko ditolak sangat tinggi. Sebagian orang akan menolak cinta karena alasan lebih nyaman jadi teman atau nggak mau merusak pertemanan. Dan sejak saat itu, friendzone pun dijadikan senjata ampuh untuk penolakan cinta. Jujur, saya sebenarnya kurang suka lagu yang bertema percintaan seperti ini. Tetapi menurut saya lagu ini cukup mudah dinikmati karena melodinya yang cukup halus dan juga mudah diterima oleh kalangan orang Indonesia. Aku pribadi sih suka ya sama lagunya, soalnya liriknya gampang dimengerti, terus nggak muter-muter juga, terus musiknya juga asik sih. Ya, saya menyukai lagunya karena makna lagu tersebut atau lirik-lirik dari lagu tersebut sesuai atau saya pernah mengalaminya sendiri, yaitu mengalami friendzone. Iya, saya menyukai lagu ini karena lagu ini enak didengar dan liriknya lumayan relate di hidup saya. Saya menyukai lagu tersebut, alasannya karena di saat ini saya mengalami hal tersebut, yaitu friendzone. Saya menyukai lagu tersebut karena lagu tersebut relate di beberapa kisah hidup saya selama dekat dengan seseorang, yaitu hanya bertahan di tahap friendzone saja. Saya menyukai lagu Friendzone dari Budi Doremi itu karena menurut saya instrumen dari lagu itu enak didengar, serta bisa membuat pikiran dan jiwa kita menjadi tenang. Suka dong, menurut aku kata-kata yang tertuang di liriknya tuh pas banget di real kehidupan kita ya, bagi mereka yang berteman sama cowok sih. Ya, saya menyukai lagu ini karena lagu ini sangat identik dengan kehidupan saya yang sekarang, karena saya pernah terjebak dalam friendzone. Pertanyaan ketiga, bagian lirik manakah yang paling kamu sukai? Lirik yang paling saya sukai yang itu yang ini. Tidakkah cukup yang engkau lihat pertemanan ini sungguh berat, yang dimana dimaksud kita akan merasa takut bahwa pertemanan yang kita jalani akan rusak apabila kita menjalani suatu hubungan dan nantinya bakalan pisah, maka pertemanan itu tidak akan sama seperti dulu lagi dan bahkan sangat berbeda dari sebelumnya. Namun yang namanya perasaan itu tidak bisa juga disalahkan. Menurut saya lirik yang paling menarik yaitu pada bagian refnya, dimana si penyanyi ini meluapkan emosinya dengan bertanya apakah tidak cukup
dengan apa yang dia lihat dari pertemanan mereka ini, karena dia merasa pertemanan mereka ini sungguh berat jika hanya sebagai pertemanan atau hanya sebagai teman, dan akan lebih baik dan lebih indah bila mereka bersama lebih dari teman. Kalau disuruh milih lirik yang paling disukai, aku nggak bisa milih ya, soalnya liriknya bagus semua, jadi suka semuanya. Pada bagian lirik, malam teleponan hingga pagi. Tapi saya sih nggak pernah teleponan sampai pagi ya. Cuman saya pernah teleponan seperti itu, dan mungkin dari sampai dini hari. Dan karena apa saya suka ya karena itu tadi, karena saya pernah mengalaminya. Di bagian yang tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Saya menyukai lirik bagian tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Bagian lirik yang saya sukai yaitu sudah banyak perhatian juga kesempatan masih tak jadian. Bagian lirik yang paling saya sukai itu terdapat di bagian ref pada lagu yang kurang lebih seperti ini. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Kalau aku suka di bagian ref, ngena banget gak sih makna dari kata-kata bagian refnya? Lirik yang saya suka yaitu ketika tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja, pengennya beneran saja. Pertanyaan keempat, pernahkah kamu merasakan keadaan yang sesuai dengan lagu tersebut? Ya, saya pernah merasakan keadaan tersebut karena dimana salah satu dari kami terjebak dalam pertemanan yang ditumbuhi rasa cinta itu, yang mengakibatkan adanya jarak di pertemanan ini gitu. Jadi kalau ingin memberitahu perasaan sebenarnya kepada teman kita, kita akan merasa pertemanan ini menjadi tidak seperti awal lagi dan akan berbeda. Saya tidak pernah mengalami apa yang diceritakan dalam lagu tersebut, tetapi sebaliknya, malah teman saya yang merasa terfriendzone oleh saya, karena yang saya anggap bahwa pertemanan antar kami itu hanya pertemanan biasa saja, tetapi ternyata dia berteman dengan saya dengan memiliki rasa yang lebih. Tapi saya hanya menganggapnya sebagai teman biasa saja. Kalau ditanya pernah apa enggaknya mengalami yang seperti di lagu sih, aku enggak pernah, karena aku pribadi enggak pernah berharap lebih sama manusia yang kelihatan jelas mereka tuh cuman mau temenan aja sama kita. Jadi ngapain kita berharap lebih? Pernah sih, cuman mungkin sedikit berbeda ceritanya. Jadi saya ini punya sahabat atau punya teman dekat lah, lawan jenis. Jadi kami sering chatan, sering curhat, sering dengar cerita, sering saling motivasi. Tapi kami nggak pernah ngungkapin perasaan kami. Padahal kami berdua itu sama-sama suka. Dan udah saat tamat sekolah atau sudah berpisah sekolah, barulah kami menyatakan ataupun saling jujur, ternyata kami berdua memiliki perasaan yang sama. Jadi selama ini kami tuh mengira saya ini nggak suka dia dan dia itu nggak suka saya. Dan pada saat dia bilang punya perasaan dengan saya, sebenarnya dia pun udah dengan yang lain. Dan ya begitulah ceritanya. Ya, saya pernah berada di keadaan tersebut, di mana saya punya teman cowok yang saya selalu main sama dia,
apa-apa sama-sama. Saya sering minta pertolongan dia, begitupun dia sering minta pertolongan pada saya. Tetapi tiba-tiba dia mengungkapkan perasaannya kepada saya, sedangkan saya tidak punya perasaan apapun ke dia dan hanya menganggapnya sebagai teman. Dan saya terpaksa harus menolaknya karena ya perasaan tadi. Tentunya pernah. Di kala itu saya merasakan keadaan yang sama persis seperti lagu Friendzone tersebut. Saya memiliki teman yang mana kami itu sering teleponan, jalan bareng, saling bantu satu sama lainnya. Dan kami juga memiliki perasaan yang sama. Tetapi di waktu itu kami saling tidak mengetahuinya. Dan tanpa adanya hubungan ataupun status yang spesial di antara kami berdua. Pernah, seseorang tersebut datang ke kehidupan saya, memberi segala perhatiannya dan ia melakukan segala usaha untuk membuat saya bahagia. Tetapi, selama itu pula ia tidak memberi kepastian terhadap apa maksud ia melakukan semua itu walau hanya sebatas teman saja. Saya pernah merasakan keadaan yang sesuai dengan lagu tersebut. Ketika itu, saya mempunyai teman, bisa dibilang saya cukup dekat dengan dia, sering main, sering jalan, dan singkat cerita, perlahan saya mulai tumbuh ada rasa ke dia, dan ya tetapi dianya cuma menganggap saya cuma sebatas sahabat doang dan tidak ingin lebih, kurang lebih seperti itu. Pernah. Dulu waktu SMP pernah punya sahabat cowok yang benar-benar sedekat itu. Banyak ngelakuin hal-hal bareng, sampai orang tua kami pun juga saling kenal satu sama lain. Tapi semenjak kami saling ngungkapin perasaan masing-masing, hubungan persahabatan antara kami tuh makin lama makin renggang, sampai sekarang malah. Jadi ya udah, status sahabat dan friendzone antara kami tuh menghilang gitu aja. Saya pernah merasakan keadaan tersebut ketika saya memberi perhatian lebih, sering mendengarkan dia bercerita, sering pergi berjalan, dan sering memotivasi dia dalam keadaan sedih maupun senang. Tetapi di antara kami tidak ada hubungan spesial apapun. Ya, itu sih. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apa makna atau pesan dari lagu ini menurut kamu? Menurut saya, makna atau pesan dari lagu ini yaitu dimana pertemanan antar lawan jenis yang memiliki perasaan atau cinta itu sangat memiliki resiko, dan dimana biasanya hubungan itu rata-rata tidak berhasil, tetapi ada juga yang berhasil. Namun yang pasti hal ini bikin hati kita jadi tak menentu. Cinta dalam bentuk friendzone memang terlihat seperti sepasang yang tidak terpisahkan. Namun di antara mereka ada semacam ruang yang membuatnya berjarak. Nah, friendzone itu semacam sumur tua. Sekali kita terjatuh ke dalamnya, kita hanya tinggal menunggu dunia runtuh saja. Soalnya di lubang tersebut hati dan pikiran tersiksa tanpa bisa bergerak. Dari makna lagu ini menggambarkan bahwa sebenarnya pertemanan murni antara lelaki dan perempuan itu tidak mungkin adanya. Apalagi ya itu berteman dekat. Mungkin kalau sekedar berteman biasa saja mungkin masih mungkin dimaklumi, tetapi kalau teman dekat atau seperti sebagai sahabat itu sepertinya tidak mungkin. Pasti salah satunya ada memiliki rasa. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa jika seseorang suka dengan temannya sendiri, mengapa tidak diungkapkan saja daripada harus dipendam dan menyalahkan keadaan. Makna dari lagu ini adalah biarpun kalian itu kayak orang pacaran, ya, balik lagi ke status kalian itu cuma teman. Jadi jangan berharap lebih, jangan berharap banyak kalau nggak mau sakit hati. Makna atau pesan dari lagu ini adalah, menurut saya, tidak ada yang namanya laki-laki dan perempuan berteman dekat tanpa menaruh perasaan satu sama yang lain. Sebelum saya merasakan ini, saya percaya dan yakin pertemanan laki-laki dan perempuan, pertemanan dekat, bisa tidak pakai perasaan. Namun setelah saya merasakannya, itu salah besar.
Jadi makna lagu Friendzone ini adalah jika ada seseorang yang memberi perhatian lebih kepada kita atau kepada Anda, lebih baik jangan berharap lebih, karena bisa saja orang tersebut hanya iseng atau hanya menganggap kalian sebagai teman. Sekian. Makna dari lagu ini adalah dua orang yang saling suka ternyata hanya bisa sebatas teman saja. Pesan dari lagu ini adalah jangan terlalu berlebihan dalam berteman dengan lawan jenis, karena itu akan menimbulkan perasaan dan akhirnya hanya bisa menjadi sebatas teman biasa saja. Makna lagu ini yaitu untuk menyadarkan kepada kaum friendzone untuk keluar dari zona nyaman tersebut, karena itu hanya membuang-buang waktu. Kalau bisa dipersatukan, kenapa tidak? Menurut saya, makna atau pesan dari lagu Budi Doremi yang berjudul Friendzone ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa jika kita mencintai atau menyayangi seseorang, jangan terlalu berharap lebih untuk bisa ke tahap yang lebih serius. Terkadang, tak semua orang bisa mencintai atau menyayangi kita walaupun dalam konteks hubungan yang sangat dekat. Menurut aku, pesan yang dapat kita ambil dari lagu Friendzone ini, kita bisa belajar ya tentang memprioritaskan diri masing-masing, menempatkan diri kita di posisi yang pas gitu. Di sini kita belajar kalau emang sejak awal mau berteman dengan cowok atau lawan jenis, kita harus siap deh sama kenyataan yang bakal terjadi. Jadi intinya kita harus punya pendirian, biar nggak baper, terus pertemanan kita tuh juga bakal langgeng gitu. Makna atau pesan dari lagu ini yaitu maknanya suatu pertemanan yang tidak ada hubungan yang jelas, lebih baik tidak usah dipertahankan, karena terjebak dalam hubungan friendzone ini sangat menyakitkan di antara kedua belah pihak. Nah, dari keseluruhan wawancara tertutup tadi, dari beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa lagu Friendzone yang dibawakan oleh Budi Doremi ini, lagu ini bercerita tentang seorang yang memiliki perasaan kepada temannya, namun sulit mengungkapkan karena dia sebenarnya adalah temannya. Friendzone bisa diartikan sebagai keadaan di mana seseorang yang kita sukai ternyata hanya menganggap kita sebatas teman saja. Dari wawancara tertutup tadi, dapat dilihat bahwa setiap narasumber tidak hanya sekedar suka dengan lagu tersebut, yang mana membuktikan bahwa apresiasi narasumber terhadap karya susastra itu tidak berada di tingkat bawah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.